Kebijakan Kementerian ESDM untuk mengatur kembali distribusi gas subsidi agar masyarakat bisa membeli gas subsidi dengan harga eceran tertinggi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dengan cara masyarakat membeli langsung ke pangkalan resmi dan juga melarang pengecer untuk menjual gas subsidi justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Antrean panjang, bahkan ada salah seorang masyarakat yang harus meninggal dunia karena kelelahan mengantri. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk merespon hal tersebut dengan kembali menginstruksikan bahwa pengecer diperbolehkan untuk menjual gas subsidi. Lantas seperti apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat bisa membeli gas subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah namun tanpa harus mengantri panjang. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial, instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait polemik gas subsidi di tengah masyarakat. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni instruksi Presiden hentikan polemik gas subsidi. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini langsung menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual gas 3 kg seperti biasa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad usai berkomunikasi dengan Presiden terkait dengan perubahan pola distribusi gas 3 kg ataupun gas melon di tengah masyarakat. Dasko mengatakan bahwa Kementerian ESDM ini diminta untuk memproses administrasi agar pengecer menjadi sebagai subpangkalan agar harga LPG yang akan dijual ke masyarakat ini sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan instruksi Presiden ini mengacu situasi dan juga kondisi di lapangan sehingga turun tangan agar para pengecer gas subsidi bisa berjualan kembali. Sebelumnya pemirsa, ini Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan larangan pengecer untuk menjual gas subsidi 3 kg. Namun dampaknya ini justru terjadi polemik di tengah masyarakat di mana terjadi antrean yang cukup panjang mengingat pangkalan-pangkalan yang terbatas serta pangkalan mungkin juga jaraknya lebih jauh dari rumah masyarakat. Dan pemirsa, 2 hari usai instruksi disampaikan Presiden, tepatnya Kamis 6 Februari, ini Dasko bersama dengan pimpinan DPR langsung mengecek ke pangkalan dan juga subpangkalan gas 3 kg, salah satunya di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Dan kalau kita melihat kembali bagaimana instruksi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini sebelumnya memberikan penjelasan terkait dengan polemik antrean publik usai kebijakan penjualan gas 3 kg. Bahlil menyebut bahwa kenapa kebijakan ini dikeluarkan karena sebelumnya ada pengecer yang menaikkan harga gas 3 kg tetapi dia membantah terjadi kelangkaan. Jadi memang ini antrean yang terjadi karena jumlah pangkalan yang cukup terbatas di tengah masyarakat dan masyarakat biasanya membeli di pengecer yang lebih dekat jaraknya dari rumah mereka, namun saat ini memang terpusat di pangkalan-pangkalan. Dan kalau kita melihat bagaimana saran yang diberikan oleh Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia atau MITI, Mulyanto, yang menyarankan sebaiknya pemerintah melonggarkan aturan distribusi gas subsidi, salah satunya pelarangan pengecer berjualan dilakukan secara bertahap sembari meningkatkan status pengecer menjadi pangkalan resmi. Hal ini memang dilakukan agar masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan gas LPG namun dengan harga eceran tertinggi yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni instruksi pemerintah ataupun instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus polemik gas subsidi di tengah masyarakat bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda Putra untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan polemik
gas melon di pasaran ataupun di tengah masyarakat. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Ini melihat bagaimana polemik yang terjadi di tengah masyarakat yang tiba-tiba terjadi antrean karena adanya peraturan yang memang cukup mendadak terkait dengan pelarangan pengecer untuk menjual ataupun membeli gas melon. Kalau tanggapan dari Sinpo ID seperti apa, Mas? Ya, Sinpo ID melihat ini yang pertama ya, kita lihat ini adalah sebuah langkah yang memang dilakukan secara spontanitas. Tapi tujuannya sebenarnya baik. Karena memang sejauh ini di beberapa tempat yang ada di wilayah Indonesia itu subsidi LPG yang memang sudah diberikan oleh pemerintah ternyata sampai ke masyarakat dengan harga yang cukup masih tinggi. Bagaimana kita tahu ada beberapa daerah yang mengeluhkan harga yang disparitasnya cukup tinggi dengan harga eceran tertingginya. Padahal HET-nya sendiri kan itu sekitar di 16.000 sampai 19.000 ya. Sementara yang biasanya sampai ke dapur itu ada beberapa tempat yang dalam tanda kutip cukup tinggi hingga di atas 20 ribuan. Salah satunya ya kita bisa ambil contoh di daerah wilayah Kabupaten Tangerang, di situ ada di atas 20 ribu, bahkan ada 21 ribu dan sebagainya. Ini masih nggak jauh dari Jakarta, masih di wilayah Jabodetabek. Bagaimana yang sudah sampai ke luar pulau? Ini yang tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama untuk kemudian datanglah kebijakan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya harga gas LPG 3 kg ini nggak setinggi itu. Dengan cara yang langsung dilakukan spontanitas dan ya dalam tanda kutip masih mencoba untuk melakukan trial and error. Ternyata dalam prosesnya masyarakat pun akhirnya kebingungan untuk mencari karena memang ya terjadilah antrian di mana-mana sehingga akhirnya ya, ada kepanikan seperti itu. Ya kita harapkan ini bisa berjalan smooth ya karena memang pada akhirnya Presiden pun memberikan instruksi bahwasanya pengecer juga sudah bisa berjualan kembali. Tapi dengan catatan mereka menjadi sebagai subpangkalan yang harganya juga masih harus ada kontrol di situ agar tidak setinggi yang ya sebelum-sebelumnya. Jadi program pemerintah untuk memberikan subsidi energi terhadap masyarakat ini bisa juga langsung dirasakan pada masyarakat seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana alasan yang dimiliki oleh Kementerian SDM sebelumnya adalah sebenarnya untuk memangkas rantai distribusi dari gas subsidi ini agar tidak terlalu panjang sehingga ketika datang atau ketika diambil atau didapat oleh masyarakat harganya tidak terlalu tinggi seperti itu ya Mas ya? Iya, karena memang untuk beberapa lokasi sebagaimana kita tahu itu bisa jadi tangan ke 5, ke 6 hingga ke 7. Berarti secara nggak langsung bila seandainya setiap satu tempat itu dia mengambil keuntungan 1.000 cukup tinggi juga. Makanya datanglah kebijakan tersebut untuk mencoba diformulasikan untuk kemudian diambil bagaimana jalan tengahnya ya. Sejauh ini masih kita akan terus pantau bagaimana proses untuk penyaluran distribusi subsidi ini bisa tepat dan masyarakat pun juga mendapatkan manfaat yang baik, tidak seperti kemarin yang sampai antri berjam-jam seperti itu. Mas Bayu, kalau melihat kemarin respon dari masyarakat di mana ada antrean, bahkan ada juga yang mohon maaf ada yang meninggal dunia karena antrean tersebut. Sebenarnya apa akar masalahnya? Apakah memang ini masyarakat kaget atau memang kurangnya sosialisasi dan lain sebagainya dari program ini, Mas? Iya, sebagaimana kita tahu itu kebijakan yang dilakukan secara spontanitas untuk kemudian masyarakat pun juga belum tersosialisasi dengan baik dan akhirnya ada kepanikan. Ada yang menyebut gas melon ini langka dan sebagainya. Jadi isunya berkembang sedemikian rupa sementara pada saat itu pemerintah tentunya sedang mengkaji ulang lagi ya bagaimana prosesnya ini bisa berjalan dengan baik ya sehingga pada akhirnya Presiden pun langsung angkat bicara terkait hal tersebut. Dan ini yang harus kita apresiasi ya karena memang Presiden langsung tanggap dan memberikan kebijakan yang jauh lebih
berpihak kepada masyarakat seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan permasalahan polemik gas subsidi di tengah masyarakat. Mas Bayu, kalau kita melihat bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri SDM kemarin itu berdampak terhadap banyaknya antrean, bahkan ada sampai masyarakat yang meninggal dunia karena mungkin terlalu lelah ketika mengantre. Apakah ini juga menjadi salah satu permasalahannya adalah ketika jumlah pangkalan resmi di tengah masyarakat itu masih terbatas dan jaraknya mungkin untuk daerah-daerah tertentu juga cukup jauh dari rumah mereka, yang biasanya mereka mengecer, membeli di tempat eceran yang cukup dekat dari rumah mereka. Itu seperti apa, Mas? Ya ini ya sebelumnya kita ucapkan turut berbelasungkawa ya terhadap keluarga korban, karena memang dalam prosesnya kalau kita lihat lagi secara gambaran besarnya, ketika ini kan perempuan ya, ibu-ibu yang meninggal itu. Dia memang kelelahan setelah mengantri untuk kemudian beristirahat sejenak, terus kemudian ada kesehatan yang kurang baik sehingga akhirnya ya wafat pada saat itu. Ya ini tentu sangat-sangat kita sesali ya, dan alhamdulillahnya Presiden responsif terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi, mengingat menterinya sedang berupaya untuk memberikan hal menyalurkan subsidi dengan lebih baik. Tapi di dalam prosesnya di tengah jalan ada beberapa hal yang memang sangat-sangat merugikan terhadap masyarakat. Presiden pun langsung turun tangan dan kebijakan tersebut akhirnya diperlonggar, namun tetap menjadi sebuah pengawasan tersendiri agar masyarakat bisa merasakan subsidi yang sebenarnya diberikan pada mereka ya. Dan sebagaimana kita lihat kemarin juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko sudah melakukan sidak untuk di beberapa lokasi terkait distribusi ini juga sebagai salah satu bentuk responsivitas baik dari DPR maupun pemerintah untuk kemudian menjawab problem yang memang saat ini terjadi di masyarakat. Ini cukup patut kita apresiasi ya, karena memang pada akhirnya pemerintah tahu ini ada masalah yang kemudian masyarakat ini mendapatkan kesulitan dan kemudian bisa diberikan solusi yang lebih
lebih memihak lah. Nah, ya kita harapkan nantinya dalam prosesnya yang sejauh ini kan memang ada usulan bagaimana untuk proses distribusi dilakukan seperti biasanya, namun harga tetap diawasi agar tidak dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi di atas HET-nya. Terus bagaimana kita tahu ada beberapa usulan dari DPR yang menginginkan gas itu sampai ke dapurnya masyarakat itu di harga 17.500, yaitu cukup wise juga ya, karena memang di beberapa daerah kalau angkanya di atas 20.000 itu sudah sangat tinggi, terus kemudian diambil jalan pintas, diambil jalan tengahnya harganya itu dipatok 17.500 untuk bisa sampai ke dapur. Ini bagus banget sih untuk di beberapa daerah, terutama yang memang daerah-daerahnya itu terluar di Indonesia ya. Ya memang masyarakat di wilayah-wilayah terluar dan di desa-desa terpencil ini juga harus mendapatkan keadilan yang sama. Makanya pengawasan proses distribusi gas yang kemudian bisa mereka rasakan, subsidinya juga ikut dirasakan. Gak cuma gasnya doang, tapi subsidinya juga dirasakan seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana sebenarnya ini niatnya baik dari Kementerian ESDM di mana mencoba agar head atau harga eceran tertinggi yang diterima ataupun yang diterima oleh masyarakat untuk gas subsidi ini bisa sesuai dengan apa yang distandarkan oleh yang ditentukan oleh standar dari pemerintah. Namun memang itu akan cukup sulit jika pengecer-pengecer ini tidak dikendalikan atau untuk memantau jalannya harga di pengecer ini cukup sulit apabila memang tidak ada aturan itu, atau seperti apa? Itu dia Mas. Kita juga merangkum sejumlah pendapat para pengamat ya terkait kebijakan ini, bagaimana agar proses distribusinya dari Pertamina untuk kemudian bisa disalurkan ke masyarakat ini harga HET-nya itu tidak jauh berbeda. Ya mungkin bisa melihat dari proses bagaimana distribusi barang-barang yang biasanya dalam tanda kutip dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta, kayak misalnya kita mengutip dari ada pengamat ekonomi yang menilai bahwasanya distribusi bisa setara hampir sama harganya dengan HET jika seandainya proses distribusinya ini lebih masif langsung ke subpangkalan yang ada. Jadi nggak cuma sekedar dari pangkalan habis itu putus di situ, tapi distribusinya langsung ke subpangkalannya juga. Sebagaimana kita tahu kalau seandainya ada beberapa barang yang biasa kita konsumsi ya, baik itu mulai dari rokok maupun deterjen yang biasa di kebutuhan sehari-hari rumah tangga lah. Itu kan harganya nggak jauh beda dengan harga dari produsen. Berarti kan secara nggak langsung produsen pun juga melakukan upaya yang masif untuk kemudian melakukan distribusi secara menyeluruh. Tidak melulu diserahkan ke pangkalan begitu saja. Nah ini pendapat-pendapat ini yang kemudian usulan-usulannya kita coba rangkum, kita muat di Sinpo ID untuk kemudian setidaknya bisa menjadi sebuah solusi yang menjadi pertimbangan buat pemerintah. Bagaimana proses distribusi ini bisa lebih menyeluruh lagi dan tidak menyebabkan kecemasan di masyarakat. Karena memang sebagaimana kita tahu, kemarin kan ada isu gas LPG ini terbatas. Sementara Menteri SDM sudah menegaskan bahwasanya LPG ini tidak langka. Bukan ada kelangkaan, tapi memang sedang ingin dilakukan kebijakan agar masyarakat itu mendapatkan subsidi yang disparitasnya tidak terlalu jauh dengan harga HET yang mereka jual seperti itu. Ya kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik untuk kemudian kebijakan selanjutnya diambil jalan tengah yang memang win-win solusinya tidak merugikan satu sama lain. Baik itu dari pihak subpangkalannya, pengecernya maupun ke masyarakat seperti itu. Yang menarik adalah bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini langsung responsif untuk merespon bagaimana gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Dan ada satu pernyataan juga bahwa saja sebenarnya ini bukan program dari Presiden dan ketika untuk pelarangan pengeceran ini. Kemudian Presiden memutuskan untuk pengecer boleh lagi untuk menjualnya. Kalau seperti itu seperti apa Mas? Ya ini ya kita tahu sendirilah Bapak Presiden memang
sangat-sangat peka dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi yang hingga menimbulkan polemik ya. Bagaimana kita tahu sebelum-sebelumnya juga beliau kan seperti itu, memang sudah menjadi ciri khas Pak Prabowo ya kayaknya untuk kemudian responsif dengan apa yang menjadi polemik di masyarakat. Dan ini direspon dengan sangat cepat ya, karena memang dalam hitungan hari setelah terjadi sebuah antrian panjang di sejumlah lokasi di Indonesia, kemudian Presiden langsung menginstruksikan bahwasanya penjual atau pengecer bisa kembali berjualan dan mendapatkan menjadi sub pangkalan dari pangkalan penyaluran gas LPG. Ini kebijakan yang sangat-sangat responsif. Ya, kita bisa apresiasi hal tersebut. Kita harapkan solusi-solusi yang nantinya akan dikeluarkan itu bisa lebih mantap lagi ya. Karena memang sebagaimana kita tahu kalau seandainya semuanya ditarik ke pangkalan, memang ada beberapa tangan kedua ketiga yang pada akhirnya terpotong. Tapi masyarakat kesulitan untuk mencari barangnya. Ini yang kita harapkan nantinya kebijakan untuk memberikan solusi tersebut bisa lebih baik, dan ya kita harap tidak terjadi lagi antrian-antrian panjang lagi seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto menanggapi polemik kelangkaan ataupun distribusi terkait dengan gas subsidi di tengah masyarakat. Mas Bayu, kalau melihat ini di Sinpo ID dituliskan bahwasannya ada saran dari Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia ataupun MITI yang mengatakan bahwasannya mungkin salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan status dari pengecer tersebut menjadi subpangkalan ataupun pangkalan, atau dengan kata lain memperbanyak subpangkalan itu agar harganya juga tetap bisa diawasi, namun distribusi di tengah masyarakat juga tidak terlalu jauh menuju ke pangkalan. Kalau seperti apa, Mas? Nah ini cukup impresif juga ya pendapat mereka, karena memang yang pertama
bila seandainya pengecer ini statusnya ditingkatkan dari sekedar pengecer menjadi subpangkalan atau menjadi pangkalan, berarti secara nggak langsung mereka mendapat distribusi langsung dari Pertamina-nya. Nah, kalau seandainya dapat distribusi langsung, maka harga yang disajikan itu tentunya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang tertera dalam HET-nya. Nah ini ya kita harapkan hal ini bisa kemudian menjadi solusi yang sedang dipikirkan oleh para pemangku di sana, agar mereka juga bisa melihat bahwasanya proses distribusi yang kemarin ditarik ke pangkalan aja kan bisa menimbulkan keresahan sedemikian rupa. Kalau seandainya distribusinya tetap bisa sampai ke pengecer, tapi status pengecernya itu ditingkatkan dari sekedar pengecer menjadi subpangkalan atau pangkalan, ini yang ya impresif, karena memang pada akhirnya proses distribusinya mungkin akan jauh lebih masif lagi ya. Berarti ada effort yang bakal lebih dikeluarkan untuk distribusi tersebut oleh Pertamina, tapi kan masyarakat juga mendapatkan manfaatnya secara langsung. Ini yang harus jadi pertimbangannya. Kita harapkan ini bisa kemudian setidaknya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luar lagi, sehingga harga disparitas yang disajikan kepada mereka itu tidak terlalu jauh dengan yang tertera di HET seperti itu. Mas, kalau seperti itu artinya memang distribusi itu akan langsung menuju ke pengecer atau subpangkalan tersebut. Iya. Mengingat ditingkatkan statusnya dari sekedar pengecer terus kemudian jadi subpangkalan atau pangkalan, berarti nantinya akan ada distribusi yang langsung ke lokasi. Ya. Lokasinya misalnya dari sekedar sebelumnya sekedar toko kelontong kemudian ditingkatkan jadi pangkalan misalnya. Berarti secara nggak langsung distribusinya langsung ke situ. Nah, kalau seandainya distribusinya langsung ke situ, maka masyarakat mencarinya tidak lagi jauh dan mendapatkan harganya yang nggak jauh beda dari apa yang tertera di HET. Ya kan, kalau seandainya masih ada proses distribusi yang berantai kembali seperti yang sebelumnya, dari harga 16.000 sampai 19.000 di HET, terus tiba-tiba sampai ke dapur itu harganya di atas 20.000. Wah, ini untuk beberapa pedagang-pedagang yang dalam tanda kutip mencari keuntungan tipis ini ya kasihan, karena memang setidaknya ada harga yang harus ditekan. Harga yang harus ditekan ini juga berimbas pada proses distribusi. Ya kalau seandainya kita lihat untuk beberapa barang yang memang biasa kita pakai, tadi yang saya contohkan ya, itu beberapa barang-barang yang kita pakai sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, itu kan disparitasnya nggak begitu tinggi dengan apa yang ada HET-nya dari produsen. Nah ini bisa menjadi contoh buat kemudian pemerintah bagaimana melakukan eksekusi proses distribusi ini bisa jauh lebih menyeluruh dan lebih banyak lagi, memperbanyak pangkalan, memperbanyak subpangkalan untuk kemudian masyarakat pun mendapatkan manfaat dari subsidi yang mereka gelontorkan seperti itu. Mas, kalau kembali lagi terkait dengan rantai distribusi ini, kalau memang itu langsung dari Pertamina ke pengecer ataupun subpangkalan, artinya memang untuk pangkalan-pangkalan yang lebih besar, apakah menghilangkan fungsi dari pangkalan yang lebih besar atau seperti apa, Mas? Ini yang harus jadi kajian tersendiri ya. Apakah nantinya fungsi pangkalan itu sebagai pihak yang sekedar menerima atau mereka yang akan menjemput barangnya ke gudang. Ini yang nantinya bisa diformulasikan lebih jauh. Apakah karena memang kan pangkalan itu lebih khusus untuk kemudian bisa hanya gas saja kan yang disalurkan. Sementara pengecer di situ dia penyedia berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Nah ini yang harus jadi formula tersendiri untuk kemudian bagaimana proses peningkatan dari pengecer menjadi subpangkalan atau pangkalan, dan ada setidaknya beberapa klausul yang perlu dipenuhi untuk kemudian bisa menjadi hal-hal yang dipertimbangkan apakah pengecer ini layak untuk dijadikan subpangkalan atau hanya sekedar pengecer saja. Ini yang kita harapkan ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri untuk kemudian masyarakat bisa mengeksekusi ini dengan baik dan tidak lagi menjadi akal-akalan pengusaha-pengusaha yang mencoba untuk mencari jenjang di antara
proses distribusi dari pangkalan ke subpangkalan maupun ke pengecer seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat juga sebenarnya permasalahan terkait dengan gas subsidi ini jauh sebelum adanya polemik distribusi ini juga ada terkait dengan siapa yang layak untuk bisa membeli gas subsidi ini, karena memang di masyarakat mungkin memang sudah ditulis ini khusus untuk masyarakat miskin, namun di lapangan juga tidak ada pengawasan terkait dengan siapa yang bisa membeli gas subsidi ini, Mas. Ya, proses distribusinya sendiri juga segmentasinya berbeda ya. Kalau seandainya yang kita lihat LPG Melon ini kan disalurkan ke pangkalan, tapi sementara tempat pembelian gas yang biasa segmentasinya bukan untuk orang miskin seperti itu yang ada di minimarket maupun di supermarket, ini kan gasnya yang disajikan di sana kan bukan gas melon kan. Ini secara proses distribusi itu sudah terpisah secara alami ya. Karena memang pada akhirnya masyarakat memilih bagaimana untuk mendapatkan distribusi yang jauh lebih dekat ke rumahnya, meskipun ya kita juga tentu ingin masyarakat itu sadar diri juga. Kalau seandainya dia bukan tergolong sebagai orang yang berhak menerima subsidi, terus kemudian dia tetap mengambil gas LPG Melon, oh ayolah. Kan kenapa Anda masih mencoba untuk mencari celah sementara pemerintah ingin subsidi itu tepat sasaran. Ini yang kita harus coba untuk sosialisasikan juga, dan pemerintah juga tidak lepas tangan dengan apa yang perlu disosialisasikan terhadap masyarakatnya. Karena memang mereka harus teredukasi dengan baik, dan Sinpo ID mencoba untuk memberikan pemahaman tersebut, dan kita juga akan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk kemudian bisa mengedukasi masyarakat siapa yang berhak mendapatkan subsidi gas seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita pada hari ini. Tentu kita berharap bahwasanya polemik terkait dengan gas subsidi ini bisa segera teratasi, masyarakat bisa menikmati harga eceran tertinggi yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, pun juga masyarakat juga bisa menikmati untuk mendapatkan gas LPG lebih mudah dijangkau seperti sebelumnya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.